Dikabarkan bahwa pada tahun ini pemerintah siap untuk kembali menggelar rekrutmen PNS atau ASN atau aparatur sipil negara untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan hal ini akan dibuka pada bulan September mendatang. Sejumlah surat kabar memberitakan tentang ini dan pemerintah akan lebih memfokuskan pada formasi perekrutan P3K. Berita ini dikutip dari Sohib Indonesia baik.id. Adapun jumlah formasi yang akan direkrut pada CASN yang diperlukan pemerintah, CPNS dan P3K sejumlah dikutip dari PTV News. Rincian formasi baru P3K dan CPNS 2023 adalah pemerintah pusat sebanyak 78.800 dan 943.373 orang untuk pemerintah daerah, kemudian 6.259 orang P3K CPNS dari sekolah kedinasan tenaga teknis. Menurut berita BTV News, rincian formasi terbaru P3K dan CPNS tahun 2023 diantaranya adalah untuk pemerintah pusat ada 78.861 orang yang terdiri dari CPNS 28.903 dan P3K 49.968. Kemudian yang kedua untuk pemerintah daerah sejumlah 493.613 orang dan itu terdiri dari P3K guru 256.084 dan P3K tenaga kesehatan 154.672 dan kemudian P3K teknis itu sebanyak 4.285. Dan kira-kira berapa alokasi CASN tahun 2023? Kemudian dikutip dari laman Kemenpan RB, seleksi CPNS 2023 tidak akan terbatas pada jalur sekolah kedinasan saja, melainkan juga akan dibuka untuk umum. Namun, pemerintah memang masih akan fokus pada pemenuhan tenaga kesehatan, pendidik, dan para talenta digital, dan alokasi penempatannya adalah sebagai berikut. CPNS, dosen 19.858 orang, kemudian tenaga teknis 18.595 orang. Kemudian P3K, dosen terdiri dari 6.742 orang dan guru di pusat itu 12.000 orang. Lalu kemudian tenaga kesehatan di pusat sebanyak 12.719, kemudian tenaga teknis di pusat 15.205, kemudian guru di daerah 580.202 orang, dan kemudian tenaga kesehatan di daerah itu sebanyak 327.542 orang dan P3K tenaga teknis sebanyak 35.000 orang. Dan sisanya adalah PNS lulusan sekolah kedinasan yaitu sebanyak 6.259 orang. Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh seorang pendaftar P3K teknis itu adalah diperkirakan mengacu kepada perekrutan tahun kemarin, maka dokumen yang harus dipersiapkan untuk seleksi bulan September nanti adalah diantaranya kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah pendidikan terakhir atau serdik atau bagi perawat itu adalah STR, dan kemudian seterusnya adalah transkrip nilai, yang kelima adalah pas foto dengan latar belakang warna merah, 6 adalah surat lamaran, ketujuh dokumen penting yang diminta sesuai dengan jenis P3K-nya, yang kedelapan adalah swafoto atau selfie. Nah, semua ini dokumen akan diunggah pada saat kita melakukan pendaftaran di akun sscisn.co.id dan siapkan berkas-berkas penting tersebut dalam format file PDF kecuali swafoto, pas foto, dan KTP itu menggunakan JPEG atau JPG yang tentunya sudah di-scan semuanya. Kesalahan yang sering terjadi pada seorang peserta seleksi adalah tidak menyiapkan terlebih dahulu dokumen yang diminta, kemudian lupa mengganti format file dan tidak memperhatikan batasan ukuran tertentu yang ditetapkan oleh website. Dan ingat, kalau begitu jangan sampai salah. Berikut ini beberapa syarat daftar CPNS tahun 2023, yaitu persyaratan umum.
seperti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun ketika saat mendaftar calon aparatur sipil negara atau CASN, dibuktikan dengan akta kelahiran, kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Ini biasanya dinyatakan dengan surat pernyataan. Lalu kemudian berikutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, Polri atau pegawai swasta, kemudian tidak sedang menjabat sebagai PNS, CPNS, prajurit TNI atau anggota Polri, kemudian juga bukan anggota atau pengurus partai politik, serta mempunyai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun dokumen persyaratan administrasi bagi seorang pendaftar CPNS tahun 2023 September mendatang diantaranya adalah fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, kemudian fotokopi atau scan KTP elektronik, kemudian salinan akta kelahiran, salinan surat keterangan paspor formal, CV atau daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Selanjutnya, alur pendaftaran seleksi. Melansir dari situs resminya P3K Tenaga Teknis, mempunyai 5 alur pendaftaran di SSCASN periode ini. Berikut itu diantaranya adalah: pertama, membuat akun website, kemudian membuka laman sscsnpkn.go.id, kemudian isi data diri yang diminta seperti nomor induk, kependudukan atau NIK, nomor KTP KK atau kartu keluarga, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nomor handphone dan email. Selanjutnya, alur pendaftaran dan seleksi. Mendaftar formasi, isi biodata dengan baik dan benar, kemudian pilih jenis seleksi dengan mengisi tenaga teknis, kemudian pilih formasi, lalu upload dokumen. Kemudian cek kembali data yang sudah kamu cantumkan, pastikan bahwa tertulis dengan benar, dan cek kartu pendaftarannya. Alur pendaftaran yang lainnya adalah seleksi administrasi. Panitia akan memverifikasi data pelamar dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar P3K Tenaga Teknis bisa melakukan sanggahan kepada panitia yang mengumumkan hasil sanggahan. Bila kamu dinyatakan lulus, bisa segera mencetak kartu ujian. Alur pendaftaran berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Peserta yang lolos seleksi administrasi akan dikirimkan datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi B. Kemudian setelah nilai ujian kompetensi kita akan dikirimkan ke SSCASN agar diolah nilainya berdasarkan passing grade atau peraturan afirmasi yang sudah ditetapkan. Alur pendaftaran dan seleksi lainnya adalah yang kelima, pengumuman kelulusan. Panitia akan mengumumkan hasil seleksi potensi. Pelamar P3K Tenaga Teknis bisa melakukan sanggahan dan panitia mengumumkan hasil sanggahan. Kemudian bagaimana alur dan proses pada CSN tahun ini? Kita tunggu kabar selanjutnya. Nah, berikut ini kita lihat alur pendaftaran seleksi CPNS pada tahun 2022. Di mana alurnya itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon pendaftar CPNS. Dan kira-kira tahun ini atau 2023 ini pun tidak akan jauh berbeda seperti ini. Dikutip dari berita kaltimtoday.co yang diambil berita langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ia menyebutkan kuota rekrutmen berjumlah sebesar 1.030.751 orang, dan rencananya total formasi sebesar 80% terdiri dari non-ASN atau pemerintah dengan perjanjian kerja, sementara 20%-nya adalah ditujukan kepada fresh graduate.
Lebih rinci lagi, Menpan RB menyebutkan terdapat kuota rekrutmen sejumlah 1.037.501 orang yang disediakan. Adapun rincian formasi pusat sebagai berikut: CPNS dosen 15.858 kuota, tenaga teknis lain 18.059 kuota, P3K dosen 6.472 kuota, P3K tenaga guru 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis 16.205 kuota. Selain itu, rincian formasi CPNS 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan di setiap daerah sebagai berikut: P3K guru 580.202 kuota, P3K tenaga kesehatan 327.542, P3K tenaga teknis adalah 35.000 dan alokasi PNS lulusan kedinasan 6.259 kuota. Adapun syarat pendaftaran CPNS P3K 2023, hingga saat itu pemerintah belum resmi mengumumkan persyaratannya. Namun berdasarkan Permen RB RI nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, persyaratan umum yang diajukannya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pelamar tidak pernah dipenjara, pelamar tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, baik atas pemerintahan sendiri maupun sebagai PNS, TNI, dan anggota kepolisian. Pelamar tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, prajurit TNI, PNS, dan anggota kepolisian. Kemudian pelamar bukan anggota partai. Kemudian pelamar memiliki kualitas pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian memiliki kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, sebelum mendaftar, kamu perlu menyiapkan beberapa dokumen yang diminta, seperti fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari instansi yang terkait, kemudian fotokopi KTP dan akta kelahiran, lalu pas foto, kemudian surat pernyataan penempatan bersedia dimanapun, kemudian CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Menurut berita BTP News, kabar gembira bagi masyarakat yang menunggu kabar pembukaan CPNS tahun 2023, sebab seleksi CPNS 2023 akan segera dibuka dalam waktu dekat ini. Nah, judul dari berita ini adalah Formasi P3K dan CPNS 2023 terbaru, lowongan guru paling banyak. Segini rinciannya. Berdasarkan pernyataan resmi dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa CPNS 2023 akan segera dibuka pada bulan September mendatang. Dan info terbarunya, pemerintah telah menetapkan secara resmi 572.474 formasi untuk P3K dan CPNS. Padahal total kebutuhan ASN nasional 2023 yang dibeberkan sebelumnya adalah sebanyak 1.030.751 untuk P3K dan CPNS di tahun 2023 nanti, baik untuk pusat maupun daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagja dalam pers from DPR RI yang ditayangkan di kanal kompas.com pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kemarin. Menurut Azwar Anas, ini untuk mengakomodir harapan publik terkait dengan fresh graduate untuk bisa ditampung di ASN, supaya tidak hanya menyelesaikan honorer. Di sisi lain, honorer kita prioritaskan karena mereka telah mengabdi kepada layanan publik di pemerintah pusat dan daerah, ujarnya. Formasi tidak dibuka secara penuh karena instansi memperhitungkan masing-masing anggaran yang dimiliki. Sementara itu, P3K guru di pemerintah daerah memiliki formasi paling banyak, yaitu 296.084 kuota. Dikutip dari kompas.com, pemerintah resmi menetapkan rincian formasi aparatur sipil negara atau ASN untuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023.
Berdasarkan data per 1 Agustus 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB memutuskan akan merekrut 572.496 ASN pada September mendatang. Untuk jumlah terbagi menjadi 78.862 formasi untuk 72 instansi pemerintah pusat serta 493.634 untuk formasi pemerintah daerah. Rincian formasi CPNS dan P3K 2023 dari total 78.862. Alokasi formasi untuk pemerintah pusat terdiri dari 28.903 untuk CPNS, 49.959 untuk P3K. Nah, sedangkan formasi untuk pemerintah daerah itu terbagi menjadi 296.084 adalah P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Adapun proses seleksi CASN yang terdiri dari CPNS dan P3K sendiri akan dimulai pada bulan September 2023. Dan menurut Anas, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN tahun ini. Yang pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan sebagai formasi terbanyak, di mana hampir 80% formasi di tahun 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Demikian paparnya. Arah kebijakan yang kedua yakni memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Kemudian sementara itu, arah kebijakan yang ketiga adalah mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital di masa yang akan datang. Azwar Anas menambahkan bahwa rekrutmen ASN tahun ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer atau pekerja non-ASN di lingkup pemerintah. Pasalnya berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bersama dengan BKN, saat ini ada 2,3 juta tenaga honorer di tanah air. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per tanggal 28 November 2023. Dan pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer juga kepada ex-THK 2 karena mereka telah mengabdi, kata dia. Oleh karena itu, lanjut Anas, sebanyak 80% pelamar pada rekrutmen tahun ini berasal dari tenaga honorer, sedangkan 20% sisanya akan terbuka bagi pelamar umum. Dan sebelumnya, Kemenpan-RB sempat memaparkan kebutuhan ASN nasional tahun 2023 sebanyak 1.030.751 formasi. Namun, kini jumlah tersebut menyusut menjadi hanya 572.496 formasi yang resmi ditetapkan. Pengurangan penetapan jumlah ASN sendiri dipicu beberapa instansi dan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi maupun tidak mengoptimalkan usulan formasi. Dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan rasa terima kasihnya atas seluruh instansi yang telah menyampaikan usulan formasinya. Adapun jumlah formasi ini berdasarkan data usulan hingga pada tanggal 1 Agustus 2023. Jadi teman-teman, penyusutan formasi yang tadinya 1.030 sekian menjadi 572.496 formasi itu berdasarkan data permintaan Menpan-RB atau BKN untuk daerah yang dibatasi pada tanggal 1 Agustus 2023 kemarin. Jadi datanya itu yang masuk hanya 572.496 formasi yang diusulkan oleh pusat maupun daerah. Akhirnya formasi final pun terlahir setelah diupdate terbaru dalam usulan formasi, yaitu 572 sekian ya. Tidak jadi 1.030.751. Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan agar rekrutmen CSN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat.
penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. Hal ini juga dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah teman-teman, demikianlah berita dari aku dan guru tentang rekrutmen CPNS atau rekrutmen CASN pada tahun 2023 nanti yang akan dibuka secara resmi pada bulan September. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam guru Indonesia.